Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini Tasya dari Parlemen Sumbar nih Pak. Boleh minta waktu Bapak sebentar? Silahkan duduk. Oke. Ya Pak. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Daswi Petra Datuk Menjinjang Alam. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana peran Bapak di Sumatera Barat dan juga di Kota Solo. Bapak lagi sibuk sekarang nih Pak? Kebetulan kami pada hari ini sedang membahas anggaran untuk tahun 2023. Silakan. Oke baik, Ya. kita diskusi di sini Ya. aja. Saat ini saya sudah berada di ruangan salah seorang sosok yang sudah sangat terkenal di Kota Solo, pernah menjadi ketua KAN di Kota Solo, dan juga selama 3 periode berturut-turut pernah menjadi anggota DPRD di Kota Solo. Dan sekarang beliau menjadi salah satu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Haji Daswi Petra Datuk Menjinjang Alam. Apa kabar Bapak? Baik, Sasa bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Nah, saya pengen tanya dulu nih Pak. Bapak ini adalah sosok yang sangat terkenal di daerah Bapak. Maksudnya dari segi pencapaian Bapak dan bagaimana peran-peran Bapak kepada anak kemenakan di Kota Solo. Itu gimana sih Pak? Bapak itu sosoknya seperti apa di Kota Solo? Pertama, kalau untuk terkenal mungkin banyak yang lebih terkenal daripada saya, tetapi memang kebetulan saya diamanahkan oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Kota Solo selama 3 periode. Dari tahun 2004 sampai 2019. Dan juga saya diamanahkan oleh masyarakat Dapil 7 yaitu Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi dari tahun 2019 sampai 2024. Kalau untuk sebagai seorang niniak mama itu sangat berat sekali tantangannya, karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan banyak daripada anak kemenakan kita sudah mempunyai pendidikan tinggi. Iya benar. Dan juga sudah mempunyai kehidupan yang mapan. Nah, kita mengatur orang pendidikan tinggi dan kehidupan mapan. Ini tergantung sistem dan cara kita memimpin mereka ini supaya mereka manut kepada apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan harus bisa dicerna, dipahami oleh mereka untuk kepentingan mereka dan keluarga besarnya. Iya, betul sekali. Nah, bicara tentang anak kemenakan nih Pak, masa kecil Bapak tuh gimana sih Pak orangnya? Kalau saya masa kecil pastilah kalau yang namanya anak Minang ya. Iya. Semua anak Minang masa kecil pasti bandel dan nakal. Bandel Itu udah dan pasti. nakal ya Pak? Kenapa saya katakan masa kecil saya kan lahir tahun 1959. Berarti masa kecil saya kan masih daerah Solo itu masih daerah kampung lah. Iya. Kampung ya. Saya hidup di perkampungan yang jaraknya dari kota lebih kurang sekitar 4 kilo ya dari pusat kota. Ya hidup di persawahan lah masa kecil saya. Main bersama teman-teman. Sama teman-teman. Alhamdulillah sampai ini hubungan baik saya sama teman-teman sepermainan masih akrab, masih tegur sapa, masih inilah, tidak ada pembedaan. Nah, jadi dulu waktu di masa sekolah Bapak gimana Pak? Apakah Bapak di masa itu, kan zaman dulu nih Pak, kalau zaman dulu tuh kan anak-anak tuh mesti ke surau, yang laki-laki tinggal di surau, apa gimana? Apakah Bapak juga seperti itu dulu di daerah? Kalau laki-laki tidur di rumah orang tua zaman itu rasanya malu ya. Jadi saya lebih banyak tidur di surau, banyak tidur di rumah teman. Misalnya hari ini kita tidurnya tidur di rumah teman, bukan di ruangan di kamar teman, bukan. Tidurnya dia di istilahnya itu kapuak padi. Kapuak padi atau rumah-rumah yang di belakang-belakang lah. Jadi kami benahin, kami tidur di situ sambil bercengkerama yang namanya anak muda-muda, supaya bangunnya subuh, harus sholat subuh. Habis bangun subuh ya kendayangan lah cari buah-buahan. Itu kan banyak duren, banyak buah kuini. Kan subuh itu pada jatuh-jatuh dah milih kemiri dama ya. Milih kemiri buat main. Nah, selesai itu baru kami siap-siap mandi, pergi sekolah lagi. Oke. Berarti memang dari kecil itu sudah terbiasa mandiri ya Pak ya? Saya sangat mandiri.
Sangat mandiri. Saya dididik oleh bapak saya seorang guru SD ya. Beliau mendidik saya sangat mandiri sekali. Sangat mandiri sekali. Jadi saya dari kecil itu udah dikasih tanggung jawab. Yang jelas itu gembala ternak, gembala sapi. Kasih makannya, cari rumputnya, sampai mandikan, sampai bahkan saya dikasih tanggung jawab untuk mengolah sawah. Peran seorang ayah untuk Bapak itu seperti apa sih Pak? Bapak saya atau saya? Peran seorang ayah, bapaknya Bapak. Kalau bapak saya orangnya sangat disiplin. Sangat disiplin. Sangat religius. Beliau pendidik agama, beliau ya otodidak ya, tapi sangat banyak lah. Kalau nulis Latin dengan nulis Arabnya beliau sama cepatnya. Dan tulisan Latinnya bagus, tulisan Arabnya bagus. Ini yang tidak turun sama saya. Kalau yang lain-lain karakter segala macam, alhamdulillah itu turun sama saya. Dia beliau ya disiplin. Sangat disiplin. Sangat itu yang disiplin membuat juga. karakter Bapak sekarang juga menjadi orang yang pribadi yang sangat. Beliau sangat yang beliau tanamkan kepada saya disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu yang beliau tanamkan. Disiplin dan bertanggung jawab. Dan itu menjadi hal yang membuat Bapak mendidik anak-anak dan kemenakan Bapak pun juga seperti itu. Ya, atau seperti apa? Karena karakter satu itu kan saya harus berbuat seperti itu juga sama anak-anak dan anak kemenakan saya. Iya. Ya, alhamdulillah seperti sekarang, walaupun saya sibuk, katakan saya tinggalnya di Solo, kantornya di Padang ya, kadang-kadang saya tidur di Padang, kan kegiatan-kegiatan secara kemasyarakatan kan banyak, pasti banyak. Setiap banyak hari sekali. pasti ada. Ya, itu kan karena saya memberi tanggung jawab kepada adik saya atau adik-adik saya, mereka lah yang jalankan. Nanti saya tinggal laporan. Kalau hal-hal yang sifatnya prinsip, itu harus menunggu keputusan saya. Oke, tapi saya tadi juga sudah membaca CV Bapak itu dari sekian banyak organisasi yang Bapak ketuai, kesibukan Bapak yang sangat luar biasa, dan Bapak juga seorang datua di daerah Bapak. Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara keluarga, kesibukan, dan sekarang Bapak juga adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat? Yang jelas itu tuh kalau saya ngambil itu hidayah. Hidayah. Hidayah ya. Ya, kalau hidayahnya tidak diberikan kepada saya, diberikan kepada orang lain, berarti saya tidak jadi anggota dewan. Iya. Ya. Jadi bagaimana memimpin anak? Alhamdulillah kalau sekarang anak-anak saya sudah ada besar semuanya, dia ada mandiri. Dengan yang satu kecil sekali, baru umur 8 bulan, yang di atas itu udah umur 22. Benar. Yang lain-lainnya dia dah mandiri semua. Jadi paling-paling mereka ini ngelapor, Pak seperti ini gimana, itu boleh kamu kerjakan, ini boleh kamu kerjakan, ini jangan tunggu dulu. Jadi ya tergantung kita menit waktu dengan anak-anak dan keluarga. Yang penting kan semua mereka ini kan diayomin. Iya. Ya, baik itu anak kemenakan, walaupun kemenakan saya jauh-jauh, ada yang di Mataram, ada yang di Samarinda, ada yang di Balikpapan, ada yang di Jakarta. Dia semuanya ngelapor, dia ngomong, mau seperti ini, gimana mau ini jangan kamu lakukan, kamu harus lakukan seperti ini. Oke. Ya. Jadi dengan bahasa yang santun dan terukur. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita pakai juga sistem bapak saya memerintah saya dulu dengan saya memerintah kepada anak-anak saya, ya enggak pas lah. Nggak pas ya, Nggak Pak, pas ya? sesuai dengan perkembangan Sudah zaman. beda zamannya. Udah Karena beda. sekarang juga, kalau dulu Bapak dari Solo misalnya merantau ke Padang, sekarang anak Bapak juga sudah jauh-jauh sekali lokasinya ya Pak ya. Nah, untuk di daerah Solo sendiri gini Pak, peran Bapak itu apa sih yang menurut Bapak kebudayaan, adat, karena Bapak sudah pernah menjadi ketua KAN ini di Kota Solo, gimana sih Pak sebenarnya kebudayaan yang masih kental sampai saat ini di Kota Solo? Yang penting kita sebagai pemimpin, kita harus memahami dulu apa yang kita pimpin. Oke. Dan kita harus memahami siapa yang kita pimpin. Ya, kalau kita tidak memahami apa yang kita pimpin dan siapa yang kita pimpin, saya yakin itu tidak akan bisa berjalan dan sulit untuk menyampaikannya apa yang kita maksud. Iya. Jadi peran saya sekarang ini, karena saya kesibukan saya banyak di DPRD dan juga banyak di Dapil, paling-paling orang-orang minta pendapat lah. Kalau kami seperti ini bagaimana Mbak Datuk? Kalau seperti ini kami bagaimana? Kalau kami buat ini gimana? Jadi paling-paling saya beri saran, beri pendapat, beri petunjuk kepada masyarakat yang membutuhkan.
Oke, baik Pak, kita pending dulu sebentar karena saat lagi kita akan masuk ke segmen, kita akan membahas tentang adat Basandi syarat Basandi Kitabullah juga, dan juga tentang bagaimana peran seorang datua di zaman sekarang. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi tetap di Parlemen Sumbar. Oke, pemirsa Parlemen Sumbar, kita masih bersama dengan Datuk Manjunjung Alam dari Kota Solo. Kita akan membahas tentang gini Pak, menurut Bapak bagaimana sih konsep dan pembelajaran tentang adat dan budaya Minangkabau pada zaman sekarang di masyarakat Minangkabau di generasi muda ini Pak? Jadi untuk mempelajari adat dan budaya, kita harus jelaskan dulu Oke, pakemnya. pakemnya. Ya, harus jelaskan dulu. Tanpa kita jelaskan dulu pakemnya, nanti akan ngambang dia nanti. Misalnya Contohnya, adat berpakaian. Iya, Nah, benar. pakaian seperti ini, fungsinya ini. Pesta seperti ini, fungsinya ini. Dia harus kita jelaskan dulu. Oke, Ya. Kesenian seperti ini, tujuannya ini. jadi setiap poin-poin kebudayaan itu ada makna tersendiri. Benar. Jangankan kegiatan, pakaian aja ada makna semuanya. Dari sandal ada maknanya, dari celana ada maknanya, dari sarung ada maknanya, ikat pinggang ada maknanya, deta atau salju ada maknanya, tongkat ada maknanya. Dia ada maknanya semuanya. Ini harus kita dudukkan dulu permasalahan ini. Kita bicara satu-satu dulu nih Pak, dari pakaian. Pakaian adat Minangkabau itu yang sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Karena ini ya, adat Selingkah Nagari, berarti dia bermacam-macam. 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 Ya. Contoh Kota Solo, Nagari Solo. Nagari Solo dia pakainya pakai deta. Oh, oke, Ya, pakai deta. ya. Kita ambil geser sedikit aja ke Nagari Selayo. Penghulunya pakai salju. Oh, sudah berbeda. Beda. Jadi ini yang harus kita dudukkan dulu. Ya. Jadi semuanya adalah pakaian Minangkabau. Ya. Misalnya ada di Koto Peliang, body Caniago. Oke. Nah, body Caniago ya elok kato de bayo rancak rundian pakai sepakai lalu sekato jadi. Maksudnya apa itu Pak? Nah, jadi semuanya dengan musyawarah. Semuanya dengan musyawarah. Musyawarah. Ya, itu Datuk Perapatian Sebatang. Tetapi kalau Koto Peliang, Kato Putih, Biang Tabuak. Kato putih, biang tabuak. Artinya? Gantiang Putih, Biang Tabuak. Ya. Jadi itu adalah titah. Titah. Ya, titah. Jadi ada pakaian itu yang merupakan titah, artinya perintah. Atau seperti apa Pak? Bukan pakaian. Pakaian itu udah membawa Oke, jadi karakter. ada kebudayaan itu yang merupakan titah. Ya ada. Kamu boleh seperti ini. Oke. Nah, kalau di body Cinago, kalau seperti ini bagaimana? Jadi perbedaannya adalah titah dan Ya. yang satunya musyawarah. Musyawarah ya. Nah, apakah sampai sekarang itu masih berlaku, Pak? Masih Masih di tengah-tengah masyarakat. masih. Bagi masyarakat yang pakai adat, yang sebenarnya adat. Adat dan sabana adat. Ya, Nah, adek dan sabana adek. generasi muda saat ini mungkin ketika ditanya di jalanan nih, Pak, kita ketemu sama orang, masih pahamkah tentang adat dan sabana adat? Belum. Mungkin mereka tidak akan paham, Pak. Kadang-kadang mereka paham, tapi tidak mau paham. Tidak mau paham. Ya. Itulah tugas kami sebagai pemangku adat, apalagi saya sebagai anggota DPRD, untuk memberi pemahaman-pemahaman seperti itu kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, ya melalui apa namanya, ya pertemuan-pertemuan. Nah, itu tidak gampang. Sekarang kan sudah ada salah satu program pemerintah kita di Provinsi Sumatera Barat untuk menggiatkan adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Apakah itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana cara kita untuk membangkitkan kembali adat yang sudah terlupakan bagi generasi muda atau seperti apa, Pak? Memang itu masuk dalam RPJMD kita dan masuk dari visi misi gubernur. Oke. Nah, insya Allah itu akan kita galakkan terus. Galakkan terus Kita ya, Pak? galakkan terus supaya ini bisa melihatkan karakter
Minangkabau yang sebenarnya. Di masyarakat Minangkabau yang sebenarnya. Kita lihat Sunda ya, Sunda tuh misalnya ada hari-hari tertentu dia berbahasa Sunda, dia berpakaian Sunda. Oke, benar. Bali, hari-hari tertentu dia berbahasa Bali dan berpakaian Bali. Kenapa kita Sumatera Barat tidak bisa? Harus bisa dong. Karena kita tidak jauh bedanya. Adat budaya kita memang dengan Bali itu tidak jauh bedanya. Iya. Tetapi memang di sana kan Hindu. Iya, benar. Kalau kita di sini kan Islam. Ada pesan salat-salat bagian kita belah. Jadi pola kepemimpinannya tidak ada bedanya. Di sana ada desa adat. Benar. Kita di sini ada nagari adat. Ya. Nah, kan tidak ada bedanya. Jadi karena ini belum terkemas saja secara maksimum, makanya belum bisa. Dan kita berharap kepada Elkam Sumatera Barat sekarang supaya bisa menggalakkan hal-hal yang seperti ini, membudayakan budaya yang ada ini. Membudayakan budaya yang ada, yang sebenar-benarnya. Ya, yang sebenar-benar budaya. Tapi bukankah sekarang ya Pak, seiring berkembangnya zaman, sudah ada seperti, anggaplah pakaian tadi nih, sudah ada modifikasi model pakaian di pernikahan misalnya. Nah itu bagaimana Pak? Ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau yang namanya modifikasi ya modifikasi, yang asli ya asli. Ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau kamu mau pakaian ini, inilah yang aslinya. Oke. Nah, jadi sekarang kita belum bisa memberi contoh yang asli itu yang mana. Iya, benar. Karena belum merupakan satu kesepakatan kita. Betul sekali, Pak. Karena kita pakai aja setiap harinya. Oh ini bagus kelihatan, saya besok pakai kayak gitu juga. Oh ini bagus, besok saya pakai kayak gitu juga. Jadi kan sekarang kan seperti itu. Tetapi tidak membedakan, itu memang pakaian Minang semua. Tapi meletakkan satu pada tempatnya lah. Nah itu yang sekarang tidak terjadi. Karena sudah banyak yang ikut-ikutan, oh orang ini pesta seperti ini caranya menyelenggarakan pesta pernikahan. Saya di daerah ini juga ikut seperti itu. Nah, apakah itu suatu kesalahan atau apa Pak? Karena kan yang sakralnya, adatnya tetap dijalankan sebenarnya. Tidak ada yang salah. Lalu? Tapi belum menempatkan di tempat yang benar. Oke. Ya misalnya gelas ini, katakan gelas ini. Oke Pak. Ya. Kalau tempatkan dia di sini kan nanti kan kita harus waspadai. Tapi dia kan masih gelas air minum kan? Benar. Ya. Nah, tapi tempatkanlah dia di sini, baru jelas dia. Jadi inilah tugas kita sebagai tokoh adat dan pemerintah daerah untuk menjelaskan tempat-tempatnya ini. Agar tidak ada lagi terjadi kekeliruan. Tidak terjadi lagi kekeliruan-keliruan, supaya ya kalau bahasa trennya direct and indirect please kan, supaya jelas. Iya. Oke Pak. Nah, bicara tentang adat yang jelas nih Pak. Sekarang apakah sudah ada program dari pemerintah kita untuk membuat anak-anak generasi muda nih, milenial, agar dia itu paham tentang adat? Kalau dulu kita tuh ada yang namanya dulu waktu saya sekolah nih Pak, ada mata pelajaran budaya Minangkabau, tapi sekarang saya ngeliat udah nggak ada lagi. Saya bangga dengan kota saya, pada hari kemarin itu launching ya, Muslok buatan lokal. Muslok buatan lokal? Buatan lokal itu mudah-mudahan ya, saya dengar baru di Sumatera Barat yang baru launching itu baru Kota Solo. Wah luar biasa Pak. Jadi hari kemarin itu launchingnya, jadi seni, adat, dan budaya. Seni, adat, dan budaya. Itu dimasukkan kepada perkantoran, ke semua sekolah di semua tingkatan. Dari SD, SMP? Sampai perguruan tinggi. Wow. Mudah-mudahan ini, mohon doanya, mudah-mudahan ini berjalan efektif dan juga menjadi model nanti untuk Sumatera Barat. Mudah-mudahan itu menjadi model. Jadi itu adalah sebuah program yang baru pertama kali launching di Kota Solo ya Pak ya. Karena memang untuk meningkatkan cinta pada budaya daerah kita sendiri itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya Pak ya. Nah, di Komisi 5 sendiri nih Pak, sekarang tuh apa sih tantangan terberat untuk masalah kebudayaan ini di Sumatera Barat? Yang pertama anggaran. Anggaran pastinya. Anggaran untuk kebudayaan memang termasuk porsi yang paling kecil. Anggaran kebudayaan paling kecil. Anggaran kebudayaan paling terkecil dari semua UPD lah. Oke. Dari semua UPD. Di kami di Komisi 5 kemarin
minta kepada kepala dinas dan pemerintah daerah. Dan insya Allah pada hari ini kami sedang membahas KUA PPS. Saya sendiri nanti akan menyuarakan untuk menambah anggaran-anggaran pada kebudayaan supaya nanti. Nah, ini cerita sedikit dengan kebudayaan ya. Oke, Pak. Baru-baru ini kami dari Bali. Iya. Bali itu anggaran kebudayaannya cukup bagus, cukuplah untuk mengangkat kebudayaannya. Dengan kebudayaannya terangkat akan berbias kepada wisatawan. Pariwisata, benar. Jadi budaya yang membuat, wisata yang memetik. Benar. Ya. Jadi baik itu untuk multiplier efek pendapatan masyarakatnya maupun pendapatan pemerintah daerah dari pajak distribusi. Oke. Nah, dari pemerintah, dari masyarakatnya ya berarti dari kegiatan karena banyaknya wisatawan yang datang untuk melihat kebudayaan Bali. Ya, itu di Bali, Pak. Ya. Nah, di daerah kita sendiri bagaimana, Pak? Apa sudah ada ancang-ancang ke situ sepertinya? Sudah, kita sudah Apa yang sudah kita lakukan, Pak? Kita sudah mencanangkan hal-hal demikian. Contoh kami kemarin dengan Pak Ketua DPRD melaksanakan silet tradisi. Silet tradisi. Silet tradisi, dan saya sendiri sudah melakukan pelatihan ini mama dan guru-guru silet. Itu sudah dilakukan pelatihan, dan mudah-mudahan dengan kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti itu mengawali ya, supaya nanti bisa membias nanti kalau program kita ada, dah tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaannya bagaimana budaya kita yang sebenarnya itu dapat menarik wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat. Dan itu juga, tapi dengan anggaran yang Bapak bilang kecil tadi, apakah itu bisa? Mudah-mudahan nanti pada tahun 2023 ini bisa kita tambah lah. Oke, mudah-mudahan bisa kita tambah. Supaya budaya kita ini bisa kelihatan ya. Dan juga kemarin saya sampaikan kepada Dinas Pariwisata, tolong sampaikan hasrat kami kepada destinasi-destinasi wisata, contohnya hotel-hotel bintang 5. Kalau ada event-event di situ, tolong tampilkan kebudayaan kita. Oke. Yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jangan kita pungut dulu kepada hotelnya. Kalau kita pungut, dia pasti tidak akan mau. Iya. Kita biayai dulu. Kita tampilkan grup-grup kesenian kita, nanti kita biaya dari biaya kita. Nah, kenapa? Supaya orang lihat nanti, orang kan datang nanti ke hotel itu ngelihat, seperti kita lihat di Bali kan ada di Jawa kan dia tampilkan angklung apa segala macamnya kan. Pas kita baru masuk itu Pak ya di lobinya bisa ada seperti kita itu. pengen juga Sumatera. Tetapi walaupun bagaimana, alhamdulillah kemarin kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk semua hotel dan bandara membunyikan musik Minang. Membunyikan musik Minang. Itu ide yang sangat bagus itu Pak. Tapi alhamdulillah kemarin saya di bandara saya sudah dengar. Sudah mulai. Saya juga di balkon kemarin udah dengar musik Minang. Saya juga ke Novotel udah dengar, nanti malam saya di Basko saya dengar musik Minang enggak? Kalau enggak saya akan tanyakan lagi kepada Kepala Dinas kenapa di sini. Kenapa di sini belum ya Pak? Dan kita berharap nanti di mal-mal bunyi musik Minang. Jadi setiap siapapun yang datang kemanapun yang Minang itu benar-benar terasa ya Pak ya? Dia datang ke Minang dan mendengar Minang. Iya. Jangan dia dengar Minang itu cuma dia inset aja. Benar sekali Pak. Supaya nanti orang tahu kelembutan alunan suara atau alunan musik Minang itu kan sudah mencerminkan seseorang. Iya benar. Kalau suaranya lembut pasti orangnya lembut. Iya. Pasti, itu udah pasti itu. Jadi bagaimana memperlihatkan kelembutan dan ciri khas orang Minang itu seperti apa? Itu salah satunya Pak ya. Oke Pak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan bahas lagi nih sedikit latar belakang Bapak di Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa tetap di Parlemen Sumbar. Ya pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Bapak Datuk Manjunjang Alam, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, apa sih Pak sebenarnya yang memotivasi Bapak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Sebelum saya cerita memotivasi saya tuh, saya kan harus cerita dulu jalan hidup saya. Oke Pak, saya penasaran. Saya dilahirkan di suatu desa, satu kampung ya. Yaitu kalau sekarang Kelurahan Tanah Garam namanya di Kota Solo.
Yang tempat saya lahir sampai hari ini itu belum bisa ditempuh roda 4. Tempat Sampai saya lahir. saat ini, Pak? Belum, walaupun saya 15 tahun jadi ketua komisi, komisi 5 bidang pembangunan di Kota Solo, ya belum bisa dibikin jalan ke situ. Kenapa, Pak? Ya, Aksesnya yang sulit atau gimana? yang pertama bukan aksesnya, sayang sawah dijadikan jalan. Oh iya, Ya. itu pula yang menjadi. Jadi yang lewat sawah-sawah saya ada berapa pemilik sawah ya. Oke. Ya, sayang biarlah jalan kaki aja saya ke tempat lahir saya. Iya. Sampai hari ini belum ditempuh roda 4. Yang bisa ditempuh roda 2. Karena dari situlah periuk nasinya masyarakat ya Pak ya. Jadi Lalu? saya masa kecil saya sekolah SD di Solo dan saya lanjut sekolah teknik. Sekolah teknik? Ya, nama sekolah teknik ya ST ya di Solo, dan juga saya lanjut STM di Solo, sekolah teknik menengah. Setelah itu saya bekerja di salah satu BUMN. BUMN itu PT Waskita Karya, dari mulai kuli. Dari mulai kuli, berapa lama Bapak bekerja di situ waktu itu? Saya bekerja di Waskita Karya lebih kurang 19 tahun. 19 tahun. Dari mulai kuli sampai jabatan saya terakhir project manager. Wow, luar biasa Pak. Ya alhamdulillah, muda, ganteng lagi. Iya. Muda, ganteng, kerjanya di Waskita Karya lagi Pak. Energik lagi. Energik lagi, bener. Fasilitas apa yang nggak ada project manager? Ya. Ini Basko ini saya pernah dulu nih di Basko. Ya. Dan juga tuh pasang-pasang batu parit di pinggir sungai itu, pinggir laut itu saya pernah. Proyek di situ ya Pak ya? Terakhir saya tugas di Lampung, terakhir saya. Jadi setelah dari Waskita Karya Waskita Karya, karir saya sudah sampai project manager. Orang bisa gaji saya sebesar itu, kenapa saya tidak bisa gaji saya? Kenapa saya tidak bisa menggaji diri saya sendiri gitu ya Pak ya? Orang berani bayar saya semahal gitu. Kenapa saya tidak bisa bayar diri saya? Lalu apa yang Bapak lakukan setelah itu? Saya harus bisa bekerja sendiri untuk menggaji diri saya. Jadi Bapak berhenti dari Waskita Karya? Saya duduk, saya merenung, saya sampaikan saya tidak diizinkan untuk mengundurkan diri. Saya bikin satu segel. Waktu itu zaman itu pakai materai ya. Ya. Saya taruh di ruang kepala wilayah. Kepala wilayah sampai ribut, saya mau berhenti. Dia tidak mau disposisi pemberhentian saya, silahkan dia lapor ke pusat. Saya lapor ke pusat, Pak, saya mengundurkan diri di Waskita. Loh, kenapa lu yuk mengundurkan diri? Coba you lihat itu deretan nama, ada enggak yang tambatan STM menjadi project manager? Dan itu hanya Bapak? Se-Indonesia. Wow. Ya Pak, tapi saya udah punya tekad Pak, saya mengundurkan diri. Kenapa Pak? Karena prinsip tadi, orang bisa gaji saya, kenapa saya tidak bisa gaji saya? Sementara umur saya baru 38 tahun. Masih muda ya Pak ya? 36 tahun lah. Saya wira swasta, saya buka toko material. Oke. Ya. Toko material bangunan nih? Bangunan, dulunya saya pakai dasi, sekarang saya yang supir, tahu nggak mobil material? Iya, tahu. Saya supirnya, saya yang muat pasir ke mobil, ya saya yang ngerjain sendiri, saya mau tahu pahitnya. Dari project manager, tapi kan Bapak dulu juga sudah dari kuli sampai ke project manager turun lagi. Ya, saya dari project manager, jangankan buku, sepatu saya dijinjingkan. Iya benar. Iya kan? Sekarang saya bekerja lagi, saya coba. Alhamdulillah ya berbuah lah. Bisalah menggaji saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan di Waskita Karya. Dan saya bisa dekat dengan anak-anak saya, dan bisa mendidik anak-anak saya, dan saya bisa dekat dengan keluarga saya dan keluarga besar saya. Karena sudah tidak merantau lagi ya Pak ya? Lagi. Kalau dulu saya kan setahun di Riau, setahun di Medan, setahun di Lampung, di Bengkulu, Palembang, Jawa Barat, di Jakarta, saya kan pindah-pindah terus. Berarti keluarga juga menjadi salah satu motivasi Bapak untuk kembali? Iya. Keluarga saya welcome aja, setelah yang terbaik untuk kamu. Termasuk bapak saya, yang silahkan kamu cari yang terbaik untuk kamu. Dan alhamdulillah selama saya di Waskita, saya bisa mengolah adik saya berapa orang. Ya adik-adik saya bisa saya sekolahkan. Dia, hari ini dia sudah mandiri semua. Ya nama adik saya pasti sudah mandiri semua ya. Bahkan yang di bawah saya dia sudah hampir pensiun dia. Punya kakak seperti Bapak. Lalu setelah dari Bapak menjadi berwirausaha nih, awalnya Bapak terjun ke dunia politik itu seperti apa, Jadi Pak? tahun 95 saya mengundurkan diri ya. Resminya saya 97 mengundurkan diri Waskita. Saya sudah mulai buka usaha.
97 resesi, Ya, usaha saya sedang bagus-bagusnya. lagi bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya usaha saya, banyak partai politik yang menghayal saya. Yang Saya meng-hire iya, Bapak? yang mengajak saya tolak. Di tahun 97 itu, Pak? 97 saya tolak, ya, karena saya masih mau menyiapkan perekonomian saya. Oke. 2003 saya diajak lagi oleh beberapa partai politik, Jadi di 97 Bapak pernah diajak, lalu Bapak tolak. tolak. 2003 Bapak diajak lagi. Ya, 2003 saya diajak lagi masuk ke politik. Entah kenapa ya, mungkin panggilan saya dengan banyaknya partai politik, ya P3 lah yang saya iakan. Iya, kenapa Pak? Mungkin karena religiusnya, Religiusnya. dan saya lihat orang-orang P3 zaman itu ya banyak yang religiusnya. Oke, Ya, baik. religiusnya. Waktu itu Pak Adi Marwananan, seorang menteri, datang ke Sumatera Barat. Saya diajak oleh salah seorang petinggi P3, ajak mendampingi. Ya kita orang kampung diajak mendampingi menteri kan satu kebanggaan. Iya, satu kebanggaan Suatu sekali. kebanggaan benar bagi saya. Jadi bahkan Pak Adi Marwananan naik mobil saya lagi. Waduh, Ini mobil saya kebetulan ya, alhamdulillah saya punya mobil yang agak bagus ya zaman itu ya. Naik mobil saya, menteri naik mobil kita. Ya, itu kebanggaan loh Pak. Kita dari kota yang kecil nih di daerah. Jadi saya masuk bergabung di P3 2003, langsung muscap. Saya terpilih jadi ketua. Langsung muscap, Ya. terpilih jadi ketua Terpilih di... jadi ketua, tapi saya belum siap untuk jadi ketua. Oke. Nah, saya bilangin saya belum siap untuk jadi ketua. Nah, akhirnya saya ditawarkan wakil ketua, bendahara, sekretaris silakan pilih. Saya pilih jadi wakil ketua. 2004 pemilu, Ya. saya dikasih caleg nomor 1, waktu itu kan masih nomor urut kan. Iya, masih nomor urut. Ya, saya nomor 1, alhamdulillah P3 dapat kursi ya. Itu pemilu pertama ya Pak ya, 2004? Ya, pemilu pertama saya. Dan saya terpilih jadi anggota dewan. Itulah mulai karir saya di partai politik. 2006 saya jadi ketua DPC, 2011 saya jadi ketua DPC, 2016 saya wakil ketua DPW, 2021 kemarin saya jadi ketua Majelis Pakar DPW Majelis Pakar. P3 Sumatera Barat. Jadi ya tanpa, kalau di Kota Solo tanpa kampanye gebiar-gebiar ya, Iya. tanpa dengan finansial besar, alhamdulillah saya terpilih terus. Banyak yang tanya sama saya, gimana Pak Datuk kok bisa terpilih terus? Ya, saya juga penasaran nih, gimana caranya Bapak? Kok bisa Mudah dan gampang. 3 periode ya Pak? Baik aja sama orang, dah kita dipilih orang. Baik, tegur orang sakit, ya bahasa ini bahasa Minangnya, orang menangis kita sabak. Orang menangis kita sabar. Kita dengarkan apa yang dilarang. Risau di lengah, tangih di puja. Kalau Risau ada di orang risau, ya dia galau ya. Iya. Galau ya dikasih inilah, kasih hiburan lah. Ya. Dirisau di lengah, tangih dibujuk. Kalau dia nangis ya dibujuk. Oke Pak. Nah, lalu pada tahun 2019 memutuskan untuk ke DPRD provinsi itu. Karena saya rasa saya di Solo itu jadi anggota dewan dah apa namanya. Waktu saya di DPD Kota Solo tahun 2019-2018, orang yang paling lama berkantor DPRD itu saya. Termasuk pegawai sekretariat pun. Sudah berapa kali ganti mungkin ya Pak? Ganti-ganti semuanya. Jadi yang paling lama berkantor di DPRD Kota Solo ini saya, tinggal sini. Satu, yang kedua, pejabat-pejabat yang menjadi kepala dinas, dulunya kita ngelihat karya dia masih staf. Oke. Ya, kita masih DPRD. Sekarang dia ada jadi kepala dinas, kita masih, jadi kita kita melihat mereka tuh udah kayak apa namanya, enggak pas rasa untuk berdialog, untuk berdebat itu dan enggak pas rasanya kan. Kita kemampuan mereka kita udah tahu kan. Soalnya dulunya dia sebagai staf, sebagai kasih, sebagai kabit, kita udah jelas semuanya karirnya, track record. Mereka tuh udah hafal semuanya bagi kita. Jadi kalau gini saya terlalu lama, nanti akhirnya saya makan gaji buta aja nih. Karena udah tahu ya mau ngapain aja udah langsung tahu. Udah tahu. Ya buku APBD setebal itu saya bisa hafal semua dan bukan Pak. hafal ya. Saya bisa memahami semua karena udah 19 tahun kan baca itu. Iya, baca itu terus baca Ya itu. ya, kerjaan kan cuma baca buku APBD itu aja. Jadi saya udah memahami semua. Makanya memutuskan untuk ke Saya putuskan Sumatera untuk Barat. provinsi. Alhamdulillah ya diberi amanah oleh masyarakat. Dan sekarang ada di Komisi 5 ya Pak ya? Di Komisi 5. Di Komisi 5, kenapa saya milih di Komisi 5? Ya karena Komisi 5 ini komisi Kesra.
Terakhir nih Pak, saya pengen nanya nih sama Bapak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda kita sekarang yang mungkin juga ingin meniti karir dari awal sampai akhirnya sukses seperti Bapak, atau juga kepada generasi-generasi yang sudah melupakan kebudayaan atau apapun lah Pak, kepada generasi muda Sumatera Barat saat ini? Kalau sebagai nenek mamak, saya akan memberi satu pepatah, ya, tanah kiak pisau serawik, ambil kalah patah tabuang selodang buat keniru. Oke. Satitiak jadikan lawit, sekapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ya, jadi Maknanya, itu Pak. ya maknanya. Jadi alam, kita berguru kepada alam. Iya, kita berguru kepada alam. Guru pada alam. Alam ini kan semuanya kan. Jadi disitulah kita mencari jati diri kita. Kita kan kasihan sekarang. Saya setiap datang ke beberapa sekolah SMA, saya tanya, cita-cita kamu jadi apa? Banyak yang tidak bisa jawab kan. Iya. Kamu nanti tamat mau nyambung ke mana? Nggak tahu. Banyak yang tidak bisa jawab. Iya. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Kalau saya dulu, waktu saya SD saya mau bekerja seperti orang itu. Ya mandor-mandor jalan gitu itu. Iya, benar. Mandor-mandor bangunan. Saya mau jadi mandor. Mandor. Tercapai ya Pak. Alhamdulillah, bukan mandor lagi. Project manager. mbahnya ya, mandor lagi saya. mandor lagi. Ya. Iya benar. Jadi saya tamat STM, saya harus kerja di BUMN. Tercapai. Capai. Ya bagaimana? Mulai dari kuli. Mulai dari kuliah. Kuli. Nggak kebayang kan dari Nggak. STM. Saya tamat STM kerja kuli. Kuli, waktu itu saya ditanya oleh Persana, kamu tamat STM? Ya, udah kamu kalau tamat STM kamu jadi kuli. Ya kamu bantu saya lah. Waktu saya bantu, oke lah. Dah, tuh ada nih lowongan untuk masuk. Cepat kamu bikin lamaran lah masuk ke waskita. Saya bikin lamaran, alhamdulillah lulus. Nah, diangkatlah saya jadi pegawai. Oke, baik. Jadi pesan saya kepada generasi muda, yang pertama jelaskan jati diri kita. Iya. Kerjalah sesuai dengan keinginan. Kerjalah sesuai dengan tujuan. Kamu mau kemana? Kalau kita di Padang, kamu mau ke Painan. Atau Jalanlah kamu ke Painan. Painan jalan. Jangan kamu ke Painan lewatnya ke Bedang Panjang. Iya. Mutar-mutar Iya. jadinya. Kamu Benar, mau Pak. ke Sejunjung, ya lewat ke Solok lah. Iya. Kamu mau kemana? Ke Pasaman, ya lewat Pariaman lah. Kamu mau ke Bukit Tinggi, ya lewat Padang Panjang lah. Dijelaskan. Baik Pak. Jadi kan banyak ini dari tutorial-tutorial yang memberi hal-hal seperti ini. Saya berpesan kepada kita bersama, pada anak-anak muda, itu pelajari dengan benar. Pelajari dan jelaskan tujuan kita. Saya yakin kalau tujuan kita jelas, saya yakin akan tercapai. Iya. Tujuan kita jelas dan kita berada di track yang benar. Iya. Pasti Jadi akan kalau tercapai. saya dulu, waktu saya jadi project manager, yang pertama saya bikin dulu tuh bar chart dulu. Bercat dulu. Bar chart dulu, time schedule dulu. Iya. Setelah selesai time schedule, saya baru lanjutkan dengan network planning. Oke. Nah, kalau saya sudah bikin network planning, saya jelas di mana hambatan-hambatan nanti. Saya akan panggil engineer saya, ini kejadian kasus pada tanggal sekian bulan sekian, pada progres segini, kasus ini akan terjadi. Bagaimana jalan keluarnya oleh Anda? Jadi jelas penyebabnya apa, seperti ini, solusinya nanti seperti apa. Jangan udah mentok baru mikir. Jadi kita nggak ada rekornya Iya, nih sebelumnya apa permasalahannya. iya, Tapi jadi- kalau kita bikin, oh iya benar. Jadi anak muda, ya kita kelemahan kita mau ke sana. Kelemahan kita di mana? Oke. Kita harus pelajari dulu kelemahan kita. Setelah kita tahu kelemahan kita pecahkan, baru kita jalan ke sana. Oke, benar, baik Pak. Nah, kan banyak anak muda zaman sekarang udah mentok, dia udah mentok, balik lagi. Mentok, balik lagi. Kapan menyampainya? Karena ketika mentok bukannya mencari kesalahan, tapi malah mau ulang lagi dari awal. Mau ulang lagi, itu ya buang-buang waktu. Buang waktu ya Pak, benar sekali Pak. Nah, Jadi kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi. Bikin bar chart dulu, bikin bar chart dulu, network planning, network planning, ya. Kalau boleh awalnya metode dulu, oke, bar chart, habis itu baru network, baru go kerja. oke.
Jadi pemirsa, itulah yang dimaksud oleh Bapak adalah perencanaan yang jelas tentang tujuan hidup kita tuh apa sih Iya. sebenarnya? Saya dulu pernah, saya tahun sekian harus beli mobil. Oke. Saya waktu itu, saya di Waskita, waktu itu saya masih pegawai harian di Waskita, saya Iya. belum berjabatan. Saya di Waskita Karya tahun 80. Saya 2002, 2003 saya harus beli mobil. Padahal saya pegawai harian. Iya. Lalu Tercapai. Wow. Bagaimana caranya? Hemat, pangkal kaya. Dan itu semua direncanakan kan, Pak? Iya, iya. Saya berpikir 2002 saya harus beli mobil nih. Rencananya apa? Saya masih seperti apa? Hemat. Benar-benar. Sekarang kan anak-anak muda sekarang, yang penting sekarang dulu, besok pikirin, itu yang Itu. salah. Inilah yang saya tanamkan kepada anak-anak saya dan keluarga saya. Saya bangga dengan anak saya yang tua. Saya belum mampu beli tanah di kota itu 1,4 hektar. Dia mampu. Saya 2 kaplengnya udah bangga banget saya beli tanah. Beli tanah 1.000-2.000 meter, saya di kota Solo itu udah bangga. Kemarin dia beli 1,4 hektar. Bangga saya. Karena pendidikan dari Bapak Iya. yang awalnya seperti itu. Iya, luar biasa. Kita bukan bicara pelit ya, kita bicara hemat. Oke, Pelit dengan hemat beda. berbeda. Saya dulu, waktu saya pegawai harian di Waskita, ini sedikit cerita hidup saya. Oke, Saya gimana? terima gaji itu masuk ke bank semuanya. Nggak ada yang Bapak pakai? Saya ambil berapa belanja saya seminggu. Oke. Katakan Rp1.000 seminggu, saya ambil uang 1.000. Besoknya, habis uang itu hari Jumat, hari Sabtu, Sabtu saya tidak berjajan. Karena memang targetnya untuk seminggu. Di seminggu. Kalau seandainya habis cuma Rp400 atau Rp500, banyak yang traktir, saya besoknya ambil sebanyak yang habis. Sebanyak yang habis aja? Iya. Oh, begitu ya Pak ya? Jadi Senin itu kantong saya berisi 1.000. Walaupun sisa dari minggu lalu masih banyak nih, Masih banyak, ya. tapi tetap diambil cuma 400 saja. Iya, kalau misalnya habisnya 400, ya ambil 400. Kalau habisnya 100, ya 100 ambil. Begitu ya, Pak, ya? Disitulah saya memanage Memanage bagaimana pola hidup. hidup. Ya, terima kasih banyak ini Pak, ilmu yang sangat luar biasa, dan semoga anak-anak muda zaman sekarang nih mendengarkan Bapak seperti ini, dia bisa membuat perencanaan yang detail untuk hidup dia, tahu tujuan dia dan bagaimana memanajemen diri dia. Oke Pak, menurut informasi yang Tasya baca nih Pak, Bapak juga merupakan Wakil Ketua LKAM Sumatera Barat. Nah, apa sih Pak peran LKAM ini di Sumatera Barat ini Pak? Karena saya di Komisi 5, saya sangat concern kepada kebudayaan ya. Oke. Bukan saya Wakil Ketua di LKAM Sumber, saya juga Wakil Ketua IPSI. IPSI. Ya, Ikatan Pencaksilat, dan saya sampaikan kepada teman-teman, malah saya minta untuk mengembangkan silat tradisi atau silek. Oke, tuh jadi, sile. jadi karena saya di Solo itu sebagai tua silek nagari Solo, jadi kota Solo itu kan satu nagari. Saya juga jadi tua silek dan saya sangat hobi ya silek tradisi. Jadi kalau LKAM Sumatera Barat ya kemarin saya diamanahkan menjadi salah seorang wakil ketua. Oke. Jadi kita sekarang sedang merancang supaya nyambung dengan program pemerintah daerah, itu muatan lokal ini. Jadi dah banyak teman-teman di daerah sekarang menjadi tutor di sekolah-sekolah untuk memberi pemahaman adat dan budaya kepada anak-anak sekolah. Itu nanti program yang akan kita jalankan, dan juga memberi pemahaman kepada tokoh-tokoh adat, apa adat yang sebenarnya. Oke, dan itu terobosan yang dibuat oleh LKAM, Mbak? Itu yang sedang kami rancang. Sedang dirancang. Nah, mudah-mudahan nanti rancangan kami ini didukung oleh pemerintah daerah. Oke. Tanpa didukung finansial oleh pemerintah daerah, ya tidak mungkin lah kami bisa jalan. Ya, itulah peranan Komisi 5 ya, Pak ya, juga salah satunya. Jadi memang agak berat juga saya. Berat. Kenapa beratnya nanti memperjuangkan secara di legislatifnya dan menjalankannya di lembaga kerapatan adat. Karena dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, yaitu ABS SBK, ini LKAM, MUI, Bundo Kandung harus di garda terdepan. Benar. Untuk supaya ABS SBK ini terang menerang dan dipakai oleh masyarakat Minangkabau. Nah, itu tujuannya Pak ya. Ya.
Tetapi kan kita harus memberi pemahaman-pemahaman kepada tokoh-tokoh adat, apakah serasehan, apakah FGD, apakah seminar, apakah pelatihan-pelatihan nanti. Itu yang sedang kami rancang di Elkam Sumbar. Itu yang sedang dirancang di Elkam Sumbar. Dan apa prosesnya bagaimana Pak? Sudah sampai pembahasannya sampai mana nih? Kalau konsep kita kan udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Berarti sejak dari dulu aja kita udah punya semua. Jadi tinggal memadukan dan menyatukannya. Konsep-konsep kita yang secara non tertulis itu udah banyak. Jadi kita sekarang tinggal menuangkan secara tertulis ya. Masing-masing narasumber atau pembicara nanti dia akan membuat makalahnya. Makalah sebelum kita sampai kepada masyarakat itu kan harus kita seleksi dulu. Benar. Nah, misal Sasa nanti mau ngasih jadi narasumber mengenai budaya, ya silakan dulu berikan dulu makalahnya apa yang ingin dibahas. Ya apa yang dibahas nanti kami seleksi dulu. Udah benar, dan itu makalah itu nanti akan jadi dokumen tersendiri bagi kami di Elkam Sumbar. Wow, jadi nanti Elkam akan memiliki dokumen sendiri, diterbitkan atau seperti apa nih Pak? Bisa jadi. Bisa diterbitkan ya Pak ya? Bisa juga menjadi mungkin jurnal internasional mungkin tujuannya Pak ya? Jadi kita minta nanti kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya, dia bikin makalah-makalah, nanti kita bukukan. Dan kita ya kayak di inilah, kita edit, kita sambung-sambungkan nanti, kita pakailah salah satu grup nanti atau personil untuk menyatukannya. Itu juga bagus Pak, dibuat per tahunan, jadi setiap tahun itu ada buku baru yang diterbitkan? Iya. Atau berkala, mungkin berapa tahun gitu Pak? Itu luar biasa sekali Pak rencananya Pak. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita kita tadi, dari awal tadi bicara, mudah-mudahan dengan terbitnya itu masyarakat kita ya bisa beradab dan berbudaya yang sebenar-benar Minangkabau. Benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali Pak waktunya.